Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Kira-kira ini kalau dikurangi ini 300 ayat itu bagaimana ini? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, teman-teman pada suka, jangankan mengubah atau menghapus 300 ayat, satu huruf saja, huruf saja, itu masalah betul. buat kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya sekarang di Al-Barkat Karpet ini. Ini salah satu punyanya Sultan Karpet itu. Iya, Bang Atta. Bang Atta Karim. Dan saya sekarang sedang bersama calon presiden Republik Indonesia 2024. Kiai. Amin. Kemudian punya pondok pesantren dan jaringan rumah tahfidz. Rumah tahfidznya udah berapa nih, Kiai? Kemarin saya baru pulang dari Sumsel. Pak Gubernur Hemandaru, Pak Mawardi dan teman-teman Pemprov ngabarin di Sumatera Selatan saja sudah kurang lebih 4.000. 4.000 baru Sumatera Selatan. Masya Allah, Subhanallah gitu kan ya. Belum terus kemudian provinsi yang lain. Jadi keseluruhan itu udah ribuan ya? Saya kira mungkin bisa mencapai 15-20 ribu. Coba bayangin itu, kalau rumah tahfidz semua mendukung beliau jadi capres. Ya udah pasti mendoakan negeri. Mendoakan negeri. Mendoakan bangsa ya kan, lempeng terus, jaya, insya Allah, barokah. Baik, Kiai, ini begini nih. Ini viral nih video. Iya. Pada suka juga kemarin sudah bahas ya. Bahwa ada seorang pendeta, namanya Saifuddin Ibrahim kalau nggak salah. Mantan ustadz, kemudian juga menjadi pendeta. Mengusulkan 300 ayat itu untuk diubah atau dihapus. Kira-kira ya, Pak Kiai kan sebagai penggagas, salah satu penggagas untuk rumah tahfidz. Ini kira-kira bagaimana nih pandangan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kemarahan kita luapkan menjadi energi positif. Oke, berarti Kiai ini marah ya terhadap statement marah itu. Lah, nggak mungkin nggak marah. Tapi kita harus menyalurkan menjadi energi positif. Iya. Di antaranya adalah mengajar orang lebih lagi tentang kecantikan Quran, keindahan Quran. Iya. Tentang ayat-ayat Quran yang memang ia adalah merupakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemarahan kita salurkan kemana? Ya ke kepolisian aja. Oke. Supaya tidak menjadi keributan nanti antar umat beragama. Karena saya yakin nih numpang doang. Oke. Ya, ibarat kata kayak nyatut minoritas, itu nyatut. Kemudian teman-teman Kristen yang notabene hubungan kita kan baik-baik saja. Antara Islam dan Kristen ya, pemeluknya gitu ya. Iya, mana ada ruang yang tidak bisa bersama? Nggak ada kan, bahwa 1-2 ya namanya juga Indonesia kan, gede begini negara kan, tapi kalau di agama juga banyak. Iya, kalau di jumlah ya nggak seberapa, artinya nggak ada itu pertentangan antar umat beragama. Insya Allah nggak ada gitu. Jadi jangan sampai ini menjadi pemantik rusaknya hubungan antar umat beragama. Oke. Ini begini kan, ada sebagian masyarakat muslim yang marah ketika ya memang ini kan masalah itu. masalah keyakinan, masalah kitab suci. Tapi sebaik-baiknya kan kita mengontrol kemarahan itu. Iya. Kan umat yang terbaik adalah umat juga yang mampu memaafkan. Tapi proses hukum kan berbeda dong. Iya. Harus ada pelajaran. Supaya nanti orang nggak ngegampangin, ngomong apa aja gampang gitu kan. Nggak boleh gitu loh. Apalagi ini kan mencampuri urusan orang lain. Betul. Kalau emang dia udah pindah agama, ya udah. Udah selesai itu ya. Ya udahlah. Dengan agamanya. Gitu. Terus begini, selaku tahfidz ini ya, hafiz Quran ya. Kira-kira ini kalau dikurangi nih 300 ayat itu bagaimana ini? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, teman-teman pada suka, jangankan mengubah atau menghapus 300 ayat. Satu huruf saja, huruf saja, itu masalah buat kita. Betul. Nggak sempurna. Iya. Nggak sempurna. Misalkan kita baca nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu kan ya? Iya. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin, Ihdis Sirata. Misalkan, naknya kurang.
kurang nun sama alif, itu nggak disebut Al-Fatihah. Maknanya lain. Maknanya lain, jauh. Jauh. Apalagi sampai ngusulin 300. Bukan jadi Quran lagi tuh. Iya, saya berdoa ya mudah-mudahan beliau tertarik mempelajari lebih dalam lagi. Lalu kemudian akhirnya menjadi cinta. Betul. Tapi saya nggak yakin kepolisian nggak bertindak, saya nggak yakin. Karena kan masalahnya kita harus menjaga ketertiban kan. Harus menjaga ketertiban, harus menjaga suasana damai. Nah kalau begini-begini mah takutnya kan terjadi main hakim sendiri di luar kan malah bahaya. Jadi polisi menurut saya sih pasti kerja ini. Kalau udah konflik, berantem ya? Iya, kalau udah konflik di grassroots kan masalah. Kita bisa kemana-mana. Kan kita mengkhawatirkan juga kan hubungannya jadi gereja dengan masjid, hubungannya dengan pendeta dengan ulama dari umat Islam kan nggak bagus. Padahal selama ini udah oke gitu. Kalau Kiai sendiri itu punya kawan pendeta nggak? Banyak. Banyak, oke gitu loh, karena kami nggak bicara substansi soal, agama ya? Iya, maksudnya ya kita bicara yang ada kalimatun sawa gitu, kalimat yang sama gitu kan. Misalkan tentang kemiskinan, kan bahasa kita sama. Tentang kesejahteraan, bahasa kita sama. Tentang kebahagiaan, kedamaian di muka bumi sama. Yang itu aja. Bukan masalah teologis, kalau teologis sampai kapanpun pasti berbeda lah ya. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya gini juga ya. Biasa juga kok antara saya misalkan dengan pendeta AB. Biasa ngobrol. Biasa berdebat aja, tapi kan nggak bercandain. Nggak bercandain, nggak ngisengin, nggak ngejahatin. Kalau ini kan isengin dong, betul. Namanya ngisengin. Masa Quran jadi sumber radikal, serius nih. Pondok pesantren lagi Anda, Kiai kan sebagai pengelola pondok pesantren, bahwa itu sumber radikal itu bagaimana? Nggak mungkin kan? Justru kita mencetak ayah yang baik, kita mencetak istri yang baik, kita mencetak nanti kalau anak tumbuh dia menjadi pemimpin yang baik, pedagang yang baik, yang jujur segala macam. Mungkin kita dan makanya gini ya. Ini juga adalah sebuah kesempatan dan tantangan bahwa bisa jadi emang kita kurang mengajarkan ayat-ayat tentang perang di posisinya. Gitu kan? Kontekstualitasnya dengan sekarang ya gitu. Lah sekarang gini ya, masalah begini. Apa iya misalkan sebuah negara lalu dia melengkapi dengan seluruh senjata perang, lalu kemudian negara tetangga bilang, oh dia ngajakin perang, enggak kan? Enggak kan? Macam Indonesia beri dari Prancis ya, alutsista segala macam kan, enggak berarti juga ini nuansanya perang. Nah kitab suci mengatur nih, mengatur tentang perang. Apakah seperti itu misalkan yang dibayangkan nanti kalau ketemu kafir penggal aja? Ya enggak gitu, Pak. Itu betul. Walaupun mungkin perumpamannya kurang tepat ya. Tapi ya inilah sebagai kitab suci yang memang luar biasa mencakup semua urusan. Ya semua kemudian problematika atau kejadian, peristiwa, keadaan, situasi, kondisi masyarakat. Ya maka Quran juga mengatur tentang peperangan sendiri. Baik, Pak Mirsa. Ini udah nyata kok Ukraina sama Rusia misalkan bener. peperangan perang, kan? Nah di Quran kan bilang tuh kan yang adil perang itu kan begitu ya kan. Terus kemudian Rasulullah melengkapi nggak boleh membunuh orang sipil, nggak boleh anak kecil, perempuan kan, kitab suci luar biasa mengatur itu gitu. Bahwa bisa jadi peperangan itu adalah sebuah keniscayaan, namanya juga namanya. Tapi kan begitu diatur kan kita bisa melihat keindahan aturan itu kan. Betul. Sayyidina Ali udah tinggal nebas doang nih. Tapi kemudian orang ini ngeludahin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ingat, aku perang atas nama diriku, atas nama Tuhan. Nggak jadi dipenggal. Karena khawatir dia menggak karena marah diludahin. Itu kalau bukan kitab suci sama hadis Rasulullah, nggak mungkin Imam Ali bisa semulia itu. Betul ya. Baik, Kiai. Begini, seandainya Anda sebagai Presiden 2024 ini, itu bagaimana nih menghadapi intoleransi dan radikalisme ini? Saya kalau yang model kayak Pak Saifuddin, maaf nih, saya kandangin dulu, proses, kemudian kandangin di polisi, ditahan, terus kirim guru ngaji. Kita ajarin di sini. Nanti yang ngajarinnya nih Kiai Yusuf Mansur. Langsung presiden. Enggak, saya yakin ini karena belum tahu aja kali. Iya. Saya melihat bahwa ya
orang berproses. Ya. Termasuk kita juga berproses. Nah, kita juga mesti hati-hati, dan para alim ulama juga banyak yang berpesan hati-hati. Ya, ya. Jangan sampai kemudian mau dipancing oleh orang-orang seperti ini. Oke. Kita baik. juga belum tahu loh di balik orang ini siapa. Oke. Kan kita ya. juga mesti panjang juga Betul, urusannya. betul. Ya, ya, ya. Hah? Jangan-jangan emang orang ini memang tugasnya memancing kerusuhan. Iya, menggoreng. Memancing keresahan. Keresahan. Terus terjadilah kerusuhan dan keresahan. Iya. Kan salah kita. Menggoreng-goreng padahal minyak goreng itu udah langka. Lah, iya benar. Iya betul kan? Benar. Kalau ya. tugas dia itu dan berhasil, menang dong dia. Iya. Menang dong. Udah ada polisian. Selesai di situ. Kita maju lah kepolisian. Kita dorong kepolisian untuk bertindak. Ya. Untuk tegas. Jangan sampai kemudian orang ini dibiarkan. Oh, dibiarkan bahaya, Pak. Betul. Terjadi di integrasi ya. Oke. Bahaya. Baik, terima kasih Kiai. Bahaya. Luar Masya biasa Allah, ini. sallallahu alaihi Saya bincang-bincang dengan calon presiden kita 2024. Yang sangat mencerahkan. Penting ya. Benar. Afirmasi terus. Iya, yang namanya Iya, ini bercanda ini. Kayaknya saya udah punya Menko Info nih. Atau jubir istana. Ya pemirsa, persoalan agama seringkali menjadi pemantik perselisihan. Ya benar. Kan begitu. Ya? Bahaya sekali, betul. Kemudian juga sering terjadi sumber dari konflik horizontal dan vertikal ya. Dan bisa masyarakat. berkepanjangan. Mudah-mudahan tadi pernyataan Kiai Yusuf Mansur dan kemarahan beliau ini menjadi introspeksi, dan kita terus hati-hati. Jangan sampai terpancing, terprovokasi oleh agenda-agenda yang terlihatnya itu luar biasa ya, memainkan isu-isu sara. Hati-hati. Benar. Terima kasih Saya Pak Kiai. sukses pada suka terus. Ya, calon presiden Sallu ala 2024. Amin. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.